Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di Forum Indonesia Bergerak, masih melanjutkan materi membangun paradigma dan kini masuk ke sesi keempat, dari mana paradigma itu lahir, muncul dan membentuk atau ada dalam pikiran kita. Rekan-rekan yang berbahagia, sederhana kita mencoba menyederhanakan problem-problem yang dianggap rumit oleh kaum pragmatis, bahwa ketika misalkan begini rekan-rekan sekalian, ketika akal ini diam, tertutup, maka dia akan diam, dia tidak akan peduli, dia tidak akan mempertanyakan apapun. Namun ketika akal ini kita buka dan kemudian akal itu berpikir, ketika akal berpikir, maka akal itu ingin mengetahui dan mengerti segala sesuatu. Jadi mengapa ada manusia yang apatis, masa bodoh, skeptis, ragu-ragu, atau frustasi, tidak peduli sama sekali pada kehidupan ini, dan tidak peduli juga tidak mempertanyakan dan apapun tentang kehidupan ini, itu menandakan bahwa akalnya ditutup oleh dirinya atau tertutup. Tapi jika manusia berani saja membuka akalnya pelan-pelan, kemudian akal muncullah keinginan dari akal itu ingin mengerti dan memahami segala sesuatu. Jadi akal itu ingin mengerti dan memahami segala sesuatu. Dengan kata lain, akal punya hak untuk mengerti dan memahami segala sesuatu. Jadi kalau kita tidak memenuhi haknya, atau kita menutup akal itu untuk tidak kita penuhi haknya, maka kita telah berbuat zolim pada pikiran kita. Maka orang bodoh adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Oke rekan-rekan sekalian, akal yang dibuka oleh kita, kemudian akal bekerja, berpikir, ingin mengerti dan memahami segala sesuatu, maka pada dasarnya ketika itu terjadi, ketika itu dibuka, manusia adalah makhluk yang serba ingin tahu. Manusia adalah makhluk yang serba ingin tahu. Nah, keinginan tahuan inilah yang memaksa dia berpikir untuk mempertanyakan segala sesuatu. Jadi, keingintahuan memaksa dia secara naluriah, secara alamiah ingin mempertanyakan segala sesuatu. Apa ini, mengapa begini, bagaimana begini. Itulah pertanyaan-pertanyaan, tiga pertanyaan yang mendasari kegiatan berpikir. Apa ini, mengapa ini, bagaimana ini. Tiga pertanyaan itulah yang cara untuk mengerti dan memahami segala sesuatu. Jadi manusia adalah makhluk bertanya, ingin tahu kemudian bertanya. Kemudian pertanyaan pasti manusia ingin jawaban, dan mencari jawaban dari pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang didambakan dan diingini oleh manusia adalah jawaban itu benar. Enggak ingin manusia mendapatkan jawaban yang keliru atau ragu-ragu, yang setengah-setengah. Manusia secara naluriah, secara alamiah, dalam dirinya, dalam fitrahnya, ingin jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawabannya benar. Enggak mau jawabannya yang relatif. Enggak mau jawabannya itu yang relatif. Ingin jawaban itu benar, dan benarnya ingin mutlak. Mutlak itu sesuatu yang pasti. Nah, persoalannya adalah jawaban dari mana dan seperti apa yang bisa memutlakkan dan memastikan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan-pertanyaan manusia yang secara alamiah dan naluriah, pasti manusia mempertanyakan apa, mengapa, dan bagaimana. Dan manusia perlu jawaban, dan jawabannya benarnya, kalau saya runut, manusia itu ingin tahu. Ketika akalnya mulai dibuka dan bekerja, dia ingin tahu segala sesuatu. Kemudian dia mempertanyakan segala sesuatu, kemudian membutuhkan jawabannya, dan jawaban yang dibutuhkan adalah yang benar, dan yang benarnya inginnya yang mutlak, nggak mau yang relatif, nggak mau setengah-setengah. Dan adakah jawaban yang benar dan mutlak itu? Nah, itu persoalannya. Di mana jawaban itu mutlak, benar, dan pasti?
Karena kemutlakan di situ ada kepastian, di situ ada kejelasan, di situ rasa aman manusia akan diperoleh. Jadi kaum filosof yang bersikap spekulatif adalah kaum peragu yang tidak nyaman hidupnya karena dia selalu meragukan dari jawaban-jawaban yang dia peroleh. Oke, Forum Indonesia Bergerak yang saya hormati, yang berbahagia, dari situlah jawaban itu ketika manusia memiliki jawaban dan memastikan bahwa jawaban itu yang benar, jadi ketika dia punya jawaban, seperti apapun jawaban itu dari pertanyaan mendasar tadi, maka dia mengasumsikan jawabannya adalah benar. Disitulah persepsi mulai terbangun. Ada sesuatu jawaban dari pertanyaan apa, mengapa, bagaimana itu terumuskanlah jawaban, dan itu adalah persepsi. Kita udah punya persepsi atau paradigma dalam melihat masalah kehidupan ini. Dari situlah dari paradigma memunculkan cara berperilaku. Persepsi terbangun, paradigma muncul di situ. Paradigma ada menghiasi menjadi payung kita, dan perilaku muncul dari situ. Oke, rekan-rekan sekalian, ada sebuah hal yang menarik. Dulu saya ngutip dari koran Kompas di sebuah opininya, ada seorang pendeta siapalah, yang jelas ada begini, ada hal yang menarik dari opini di Kompas tahun berapa juga saya lupa. Seseorang membangun visinya mendunia. Dia menuliskan, saya ingin merubah dunia. Visinya ingin merubah dunia. Namun atau paradigmanya ingin merubah dunia. Namun yang jadi masalah, kata dia, tetap aja dunia nggak berubah-ubah. Oke lah, saya turunkan visi itu hanya untuk merubah negara. Paradigmanya bagaimana negara ini berubah. Kemudian dia dia lakukan apapun yang menurut dia benar, tapi pada akhirnya negara ini pun tidak pernah berubah. Kemudian visi itu dia turunkan menjadi, oke lah, saya akan berubah masyarakat. Pun dia bergelut dengan masyarakat ingin merubahnya, tapi pada akhirnya masyarakat pun tidak pernah dan tidak berubah. Kemudian visi itu dia turunkan menjadi sangat sederhana. Oke, saya akan merubah keluarga. Dia berjibaku di keluarga, dia mencoba merubah keluarga, tapi menurut dia tetap keluarga pun tidak pernah berubah dan tidak signifikan perubahannya dan tidak memuaskan perubahannya. Kemudian dia turunkan visi itu, oke lah kalau begitu saya akan merubah diri saya sendiri. Dia berusaha untuk berubah dirinya, itu pun sulit dan susah berubah. Oke, pada akhirnya dia merasa bahwa dirinya pun susah dan sulit berubah, maka visinya pun dia turunkan menjadi, oke, saya akan merubah hati saja. Dari saya akan berubah hati berarti persoalannya adalah dalam hati ada niat. Jadi merubah niat itu sama dengan merubah cara pandang, merubah pemikiran. Jadi urubahlah dari perubahan cara pandang dari hati, kemudian menggelinding pelan merubah diri, dari rubah diri menggelinding merubah keluarga, meluas ke masyarakat, meluas ke negara, meluas menjadi dunia. Jadi pada akhirnya perubahan apapun yang terjadi di lapangan sejarah diawali dari perubahan hati atau perubahan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Disitulah kekuatan paradigma bisa merubah keadaan. Ada pepatah mengatakan begini, selidikilah hatimu sendiri dengan tekun, karena dari dalamnya mengalir persoalan kehidupan. Oke, selidikilah hatimu sendiri dengan tekun. Selidiki hati kita, karena dari dalamnya mengalir persoalan kehidupan. Jadi yuk kita lihat hati kita, lihat pikiran kita, karena dari hati menyimpan keinginan, kehendak, kemauan, dan harapan. Harapan, keinginan, kehendak, dan kemauan itu
ada dalam sebuah struktur pemikiran apa yang disebut dengan paradigma. Paradigma itulah yang menggerakkan kita. Tidak ada perubahan besar dalam kehidupan sejarah tanpa diawali dari perubahan paradigma. Tidak ada perubahan dalam kehidupan kita yang memuaskan, yang memastikan, yang menjelaskan yang seharusnya tanpa kita merubah cara pandang kita atau paradigma kita. Oke, seperti apa paradigma itu? Nah, kita akan bahas terus di sesi yang kelima. Oke, alhamdulillah kita ngops dulu.